Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi bersama saya. Kali ini saya akan membahas sedikit tentang apa itu proses bisnis dan manajemen bisnis. Sebelum itu, alangkah kita perkenalan dulu. Baiklah, nama saya Muhammad Rifki Akid dari jurusan Sistem Informasi. Langsung saja kita ke materi. Apa itu proses bisnis? Proses bisnis adalah serangkaian langkah yang saling terkait yang ditugaskan kepada setiap pemangku kepentingan untuk pekerjaan tertentu untuk memberikan produk atau layanan kepada pelanggan. Setiap pemangku kepentingan melakukan tugas khusus yang menjadi spesialisasi mereka untuk mencapai tujuan konkret. Langkah-langkah ini sering diulangi berkali-kali oleh banyak pengguna dengan cara standar dan dioptimalkan. Selain itu, proses bisnis atau bisnis proses adalah inti dari seluruh aktivitas yang ada di dalam perusahaan atau organisasi. Di dalam suatu perusahaan atau organisasi, pasti ada tujuan utamanya, seperti misalnya bisnis pembuatan dan penjualan kendaraan sesuai target tertentu. Untuk mencapai target tertentu, dibutuhkan strategi bisnis dan proses untuk menjalankannya. Strategi bisnis untuk mengatur proses, inilah yang disebut dengan proses bisnis. Adapun bagian proses bisnis di dalam perusahaan, proses bisnis tersusun dari berbagai proses yang ada di dalamnya. Berikut ini beberapa proses pokok yang umumnya ada di mayoritas perusahaan yang perlu Anda ketahui. Seperti yang ada di dalam video, proses manajemen merupakan sebuah proses yang mengendalikan operasional sebuah sistem yang ada di perusahaan. Biasanya diberi nama bagian manajemen strategis atau strategi manajemen. Yang kedua, proses pendukung merupakan proses yang mendukung proses inti seperti akunting, rekrutmen, dan pusat bantuan. Yang ketiga, sistem informasi atau SI merupakan suatu kesatuan yang terdiri dari manusia, piranti, lunak, perangkat keras, jaringan komunikasi, dan sumber daya data yang mentransformasi, mengumpulkan, serta mendistribusikan informasi di dalam organisasi. Yang kedua yaitu jenis proses bisnis. Yang pertama yaitu proses utama. Proses utama ini adalah proses fundamental dari sebuah bisnis di mana perusahaan mengirimkan produk akhir kepada pelanggan. Setiap langkah yang terlibat dalam proses ini bekerja untuk menambah nilai pada penawaran akhir. Yang kedua, proses dukungan. Proses dukungan tidak menambah nilai ke produk akhir secara langsung, tetapi membuat lingkungan untuk proses utama agar beroperasi secara efisien dan efektif. Proses ini mendukung operasi sehari-hari suatu organisasi. Dan yang ketiga, proses manajemen. Proses manajemen mengatur operasi, tata kelola perusahaan, dan manajemen strategis. Proses ini mendapatkan tujuan dan standar yang mengarah pada kerja proses primer dan pendukung yang efisien dan efektif. Selain perencanaan, proses ini juga melibatkan pemantauan dan pengendalian proses bisnis lainnya. Proses manajemen digunakan untuk mengelola bisnis melalui perencanaan strategis, perencanaan taktis, dan operasional. Yang ketiga yaitu manfaat proses bisnis. Manfaat proses bisnis. Proses yang terencana dan strategis akan membantu usaha dengan cara-cara berikut. Yang pertama, pengurangan pengeluaran dan risiko. Sebuah proses terencana dan baik akan mengurangi pengeluaran dan risiko dengan meletakkan cara-cara yang paling efisien untuk melakukan pekerjaan yang mempertimbangkan potensi kekurangan di masa depan. Yang kedua, mengurangi kesalahan manusia. Mengurangi kesalahan manusia atau human error dengan mendistribusikan tugas kepada orang yang berspesialisasi di dalamnya. Yang ketiga, lebih fokus pada pelanggan. Proses yang baik adalah langkah yang berorientasi pelanggan. Ini terus memperbarui perusahaan tentang keinginan pelanggan dan ulasan tentang produk
atau layanan yang kita miliki. Yang keempat, meningkatkan efisiensi, meningkatkan produktivitas departemen dengan memetakan hal yang harus dilakukan dan langkah relevan yang terbaik untuk bisnis. Dan yang kelima, menjabati kesenjangan komunikasi. Menjabati kesenjangan komunikasi antara perusahaan dan pelanggannya melalui ulasan dan riset pasar. Dan yang terakhir, manajemen waktu yang lebih baik. Proses yang benar juga akan meningkatkan efisiensi waktu dengan mengembangkan strategi dan diagram alur untuk minimalkan waktu yang dibutuhkan untuk melakukan aktivitas tertentu. Yang keempat, cara menganalisis proses bisnis atau business proses. Cara menganalisis proses bisnis atau business proses. Yang pertama, menentukan bagaimana proses bisnis diciptakan. Proses bisnis adalah pemetaan dari aktivitas sehari-hari dari setiap karyawan untuk mencapai tujuan organisasi. Nah, maksudnya pelajari apa yang menjadi ruang lingkup dari proses yang dianalisa. Maka pelajari alur proses pembelian terkait apa saja barang yang harus dibeli, siapa suppliernya, bagaimana distribusinya, dan lain sebagainya. Yang kedua, dokumentasikan proses bisnis. Cara mendokumentasikan langkah-langkah di dalam proses, salah satunya dengan menggunakan diagram alir atau flowchart. Di dalam flowchart ini akan mudah ditelusuri alur proses, siapa penanggung jawabnya, dan bagaimana saja yang berkaitan dengan proses tersebut. Misalnya pada proses pembelian di atas akan berhubungan dengan pihak vendor, bagian keuangan perusahaan maupun bagian gudang atau logistik. Proses bisnis terdiri dari dua bagian, yaitu masukan input. Masukan input adalah aset yang digunakan untuk menghasilkan pendapat dan laba, misalnya tenaga kerja, energi, material, dan perlengkapan modal. Yang kedua, keluaran atau output. Keluaran atau output berupa produk fisik atau jasa. Adapun contoh proses bisnis, yaitu perusahaan perlu mempekerjakan orang yang memenuhi syarat untuk pekerjaan manajer produk. Yang pertama, manajer SDM akan menerbitkan iklan di portal pekerjaan dengan menyebutkan keterampilan dan kualifikasi yang dibutuhkan untuk pelamar yang memenuhi syarat. Setelah jumlah lamaran yang diminta diterima, seorang dari tim akan menghubungi pelamar yang tertarik dan meminta mereka untuk datang wawancara. Wawancara akan dilakukan di mana para kandidat harus melewati beberapa putaran untuk mengembangkan posisi kerja. Kandidat yang dipilih akan dilatih oleh pelatih yang ditugaskan sesuai dengan persyaratan pekerjaan, dan nantinya tools, tugas, dan dokumen yang diperlukan akan diberikan kepada karyawan baru. Dan yang terakhir, yang keenam, manajemen proses bisnis atau business process management atau BPM. Pengertian BPM: manajemen proses bisnis atau business process management atau BPM. Manajemen proses bisnis adalah metode untuk membuat dan mengatur proses bisnis untuk perusahaan atau organisasi dengan sebuah pendekatan yang mampu meningkatkan aktivitas dan efisiensi melalui pembangunan otomatisasi proses atau ketangkasan di dalam mengelola perubahan. Adapun fungsi BPM yaitu membantu perusahaan dalam mengawasi dan mengontrol seluruh elemen pada proses bisnis seperti karyawan, pelanggan, pemasok, dan aliran kerja. Yang kedua, meningkatkan kualitas proses bisnis melalui mekanisme umpan balik atau feedback yang lebih baik. Dan yang terakhir, melakukan review yang berkesinambungan dengan real time untuk membantu perusahaan dalam mengidentifikasi masalah sehingga dapat mengatasinya secara lebih cepat
sebelum masalah tersebut berkembang menjadi lebih besar. Baiklah teman-teman, cukup sampai sini saja video yang dapat saya bawakan. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Jika ada pertanyaan, silakan hubungi email yang ada di dalam video. Jangan lupa like dan subscribe, share ke teman-teman kalian jika teman-teman suka. Saya ucapkan terima kasih.